Australia memutuskan untuk membuang seluruh armada helikopter MRH-90 Taipan, sebuah helikopter yang didasarkan dari NH-90 buatan Eropa dan dirakit di Australia. Keputusan ini hanya terjadi 3 bulan setelah Australia juga mengakhiri secara sensasional pemesanan kapal selam serang dari Prancis. Penghentian program MRH-90 juga menjadi pukulan kedua Australia bagi industri helikopter Eropa setelah sebelumnya negara tersebut juga menghentikan pembelian helikopter serang Tiger dan menggantikannya dengan Apache. Angkatan bersenjata Australia akan membuang seluruh armada MRH-90 1 dekade lebih awal dari yang dijadwalkan. Helikopter ini akan digantikan Black Hawk dan Seahawk baru yang diimpor dari Amerika Serikat. Ini semakin unik karena awalnya MRH-90 dipilih untuk menggantikan Black Hawk karena memiliki sejumlah keunggulan daripada helikopter buatan Sikorsky Amerika tersebut. Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton mengumumkan Angkatan Darat Australia akan mengikuti keputusan Angkatan Laut untuk mengganti Airbus MRH-90 Taipan yang diproduksi secara lokal dengan helikopter produksi Sikorsky. Taipan telah menjadi proyek yang menjadi perhatian selama dekade terakhir. Hingga kini ada 9 pesawat di mana tidak cocok untuk terbang. Angkatan Darat Australia saat ini memiliki 41 Taipan. Helikopter tersebut telah berada dalam layanan Angkatan Darat sejak tahun 2007. Dan meskipun memiliki beberapa keunggulan dibandingkan Black Hawk, mereka telah diganggu dengan ketersediaan yang buruk dan banyaknya pesawat yang di-grounded. Departemen Pertahanan Australia memperkirakan total biaya program MRH-90 akan mencapai 15 miliar dolar Amerika atau sekitar 215 triliun rupiah pada saat helikopter akan ditarik dari layanan pada tahun 2037. Tetapi selama itu helikopter tetap dalam daftar proyek yang menjadi perhatian. Awal tahun 2021 ini, Departemen Pertahanan Australia mengungkapkan telah menghabiskan lebih dari 37 juta dolar Amerika atau sekitar 531 miliar rupiah untuk menyewa helikopter sipil. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kemampuan sementara selama penanganan masalah dengan MRH-90 Taipan. Sumber pertahanan Australia mengatakan Airbus baru-baru ini telah diberitahu tentang keputusan Australia dan pemerintah sedang mendekati Amerika Serikat untuk membeli hingga 40 Black Hawk untuk Angkatan Darat dan 12 Seahawk untuk Angkatan Laut. Dutton mengaku beberapa bulan lalu telah berbicara dengan CEO Airbus tentang kekhawatiran Australia dan telah bekerja terus-menerus dengan perusahaan untuk mencoba menyelesaikan masalah. Tetapi menjadi jelas masalah itu tidak dapat diselesaikan hingga tidak ada pilihan lain kecuali penghentian program itu dan beralih ke Black Hawk. Pada bulan Oktober 2021, Amerika mengungkapkan telah menyetujui ekspor senilai 1,3 miliar dolar Amerika atau sekitar 18 triliun rupiah ke Australia untuk 12 helikopter Sikorsky Seahawk. Mereka akan digunakan untuk menggantikan 6 MRH-90 Angkatan Laut Australia. Penghentian program helikopter Airbus terjadi hanya 3 bulan setelah pemerintah Morrison membatalkan program kapal selam serang Prancis senilai 90 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.300 triliun rupiah dan memilih memperoleh kapal selam nuklir di bawah perjanjian AUKUS dengan Inggris dan Amerika. 2 MRH-90 pertama diterima Angkatan Darat Australia pada 18 Desember 2007. Australia awalnya mengklaim MRH-90 memiliki lebih banyak fitur keselamatan yang memenuhi atau melampaui persyaratan Angkatan Bersenjata Australia. Helikopter juga memanfaatkan teknologi terbaru termasuk material komposit dan sistem fly-by-wire yang memberikan perawatan yang lebih efisien. MRH-90 adalah turunan khusus Australia dari NH-90 yang dikembangkan oleh konsorsium multinasional NH Industries. Mereka terdiri dari Airbus, Leonardo, dan GKN Fokker. NH-90 telah dipesan dalam beberapa versi darat dan laut oleh 14 negara berbeda dan total pengiriman hingga saat ini mencapai 446 unit.
NH-90 dapat terbang dengan kecepatan 162 knot dan membawa hingga 20 tentara, sedangkan UH-60M yang merupakan versi terbaru dari Black Hawk dapat terbang dengan kecepatan 151 knot dan biasanya mengangkut sekitar 11 tentara lengkap dengan peralatan tempurnya. Di atas kertas, MRH-90 memang memiliki kapasitas lebih dari Black Hawk, tetapi bukan hanya kemampuan yang membuat Canberra awalnya memilih MRH-90, namun juga karena program ini datang dengan manfaat yang signifikan bagi industri lokal termasuk melalui perakitan di dalam negeri, sedangkan produksi Amerika kemungkinan akan dibeli dalam bentuk jadi. Salah satu masalah yang dihadapi MRH-90 adalah biaya terbang helikopter yang naik dari $35.000 menjadi $50.000 Amerika per jam. Ini setara dengan sekitar 502 juta rupiah menjadi 750 juta rupiah untuk setiap jam terbang. Masalah lain adalah dalam mengadaptasi MRH-90 untuk dukungan pasukan khusus Angkatan Darat. Sebagai akibat penundaan dalam memodifikasi helikopter untuk pekerjaan pasukan khusus, Angkatan Darat Australia terpaksa menerbangkan Black Hawk tua lebih lama dari yang direncanakan dengan yang terakhir akan dipensiun pada akhir tahun 2021 ini. Tahun 2021 lalu, Kementerian Pertahanan Australia juga mengakui pintu pada helikopter ini terlalu sempit untuk memungkinkan senjatanya menembak saat pasukan turun dari pesawat. Keputusan menghentikan MRH-90 juga mengikuti keputusan pemerintah Australia sebelumnya untuk menggantikan helikopter serang Airbus Tiger dengan helikopter serang AH-64E Apache Guardian, sehingga ini merupakan pukulan lain bagi industri helikopter Eropa. Tidak hanya Australia yang menghadapi masalah dengan NH-90, operator lainnya juga telah menghadapi berbagai masalah dengan helikopter tersebut meski dengan intensitas yang berbeda. Salah satunya dialami oleh Jerman. Pada satu titik di tahun 2019, hanya sekitar 12% NH-90 Jerman yang mampu melakukan misi, dan Angkatan Bersenjata Jerman telah menyalahkan Airbus atas dugaan kegagalan dalam layanan pemeliharaannya. Awal pekan ini juga dikonfirmasi Norwegia telah mengeluarkan permintaan informasi untuk alternatif NH-90 mereka yang tidak dapat memenuhi semua persyaratan penjaga pantai negara tersebut. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming and good flight. And thank you guys. Appreciate it.